Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Kita bahas pertama adalah urgensinya kita belajar ini. Yang pertama, bahwasanya tiga pokok pembahasan seluruh agama Samawiyah di antaranya adalah tentang hari pembalasan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim menyebutkan tentang tiga pokok tersebut ya. Tiga pokok ini apa? Yang pertama adalah iman tentang Tuhan ya, tentang ibadah kepada Tuhan Allah ya. Kemudian dua tentang risalah kenabian. Yang ketiga tentang hari pembalasan. Oleh karenanya kita lihat semuanya namanya agama Samawiyah, maksudnya Yahudi, Nasrani dan Islam, semuanya membahas tentang tiga ini ya. Tentang beribadah kepada Allah, kemudian tentang kenabian ya, masing-masing punya versi sendiri. Kemudian tentang hari pembalasan ya. Adapun seluruh nabi tentunya, ya, maksud saya bahkan agama-agama yang menyimpang pun membahas tentang hari pembalasan ya. Yang dimulai dengan hari kebangkitan. Jadi tentu ini menunjukkan urgensinya kita belajar tentang hal ini. Kemudian yang kedua, perhatian Al-Quran yang besar terhadap hal ini. Tentang hari kebangkitan. Karenanya terlalu banyak perincian tentang hari kebangkitan dalam Al-Quran. Kemudian banyak sekali dalil dalam Al-Quran tentang mungkinnya terjadi ba'ats, mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Dalil tentang hari kebangkitan, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang kondisi manusia ketika hari kebangkitan, ini dijelaskan Al-Quran dalam banyak sekali ayat, banyak sekali. Ini menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap masalah ini. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita belajar juga, urgensinya kita belajar ya. Khilaf dalam masalah ya. Khilaf dalam masalah perincian ya. Al-Ba'tsu, hari kebangkitan, dan yang setelahnya tidak terlalu banyak ya. Tidak seperti khilaf dalam tauhid asma wa sifat. Wallahu alam ya, meskipun sebagian kelompok seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mendahulukan akal daripada dalil, namun dalam masalah hari kebangkitan, hari kiamat, mereka
lebih tunduk kepada dalil. Ya. Saya mau kasih poin di sini. Bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini, hal iman kepada hari akhir, lebih tunduk kepada dalil. Dan tidak mentakwil. Namun tentu ada yang menyelisihi, ya. Tentu ada yang menyimpang dalam hal ini. Seperti falasifah. Ibnu Sina misalnya dan Farabi. Falasifah muslimin, Ibnu Sina dan Farabi, mereka tetap konsisten dalam mentakwil. Jadi mentakwil, ya. Baik mentakwil dalam asma sifat, tauhid tentang sifat-sifat Allah. Demikian juga tentang hari kebangkitan. Oleh karenanya Ibnu Sina meyakini, atau falasifah meyakini, mereka meyakini yang dibangkitkan hanyalah ruh, bukan jasad. Hanyalah ruh, bukan jasad. Nanti kita akan bahas secara detail, insyaallah, ya. Apa dalil mereka? Dalilnya sebagaimana ayat-ayat sifat, zahirnya tasbih, zahirnya syirik atau tasbih, zahirnya tasbih harus ditakwil, maka demikian pula ayat-ayat tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat harus ditakwil. Ibnu Sina punya buku khusus tentang ini, judulnya Risalah Al-Adhawiyah, dan ada di internet. Risalah Al-Adhawiyah tidak terlalu panjang, bisa dibaca. Mungkin sekitar mungkin 80 halaman sekitar gitu, ya. Dan dia mengingkari kebangkitan dengan jasad. Oleh karenanya Ibnu Sina dikafirkan oleh Ghazali di antara gara-gara masalah ini. Di antara, tapi dia konsisten dengan takwil. Berbeda dengan Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal hari-hari tentang iman kepada hari akhirat, mereka tidak banyak mentakwil atau hampir-hampir tidak mentakwil, ya. Kecuali Mu'tazilah, nanti masalah tertentu Mu'tazilah lebih banyak menyimpang karena menggunakan akal masih lebih daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini, ya. Ini tentunya kita harus mengetahui bagaimana akidah Ahlussunnah yang benar tentang masalah al-ba'ts, ya. Baik. Tolong dihapus. Difokusin dulu biar difoto sama kawan-kawan. Setelah ini insyaallah kita akan membahas tentang definisi al-ba'ts. Definisi ba'ts. Al-ba'ts. Hari kebangkitan. Kita secara bahasa Indonesia, kebangkitan adalah, ya, kebangkitan adalah mengeluarkan manusia
dari kuburan mereka dengan jasad dan ruh-ruh mereka untuk diadili dan diberi balasan. Ini secara sederhana. Jadi mengeluarkan manusia dari kuburan mereka dengan jasad dan ruh mereka. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya hari kebangkitan ruh dikembalikan ke jasad kemudian dibangkitkan ya. Baik. Ada pembahasan para ulama tentang masalah ruh-ruh. Jadi proses kebangkitan adalah ruh dikembalikan kepada jasad, jasad disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jasad siap diberikan ruh kemudian dibangkitkan. Sehingga yang dibangkit adalah ruh dan jasad dan dua-duanya merasakan nikmat ataupun azab ya. Namun timbul pertanyaan. Ini masalah sederhana tapi dibahas juga oleh para ulama. Di mana ruh? Di mana mustaqar ruh ya? Mustaqarrul arwah. Tempatnya ruh sebelum hari kiamat. Ini dibahas secara singkat oleh Abul Iz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah ya. Di jilid kedua dibahas tentang masalah ini. Ya, secara umum mungkin kita sebutin ya tentang hal tersebut ya. Jadi sebelumnya jadi ada ruh kaum mukminin, kemudian ruh-ruh kaum kafir. Sebelum ini semua terjadi juga perselisihan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah tentang hakikat ruh. Apa hakikat ruh? Secara umum ada 3 pendapat ya. Bahwasanya ruh itu qadim, kata sebagian orang mengatakan ruh qadimah. Arwah qadimah itu ruh azali. Dan ini tentu pendapat yang tidak benar. Ibn Abdis Al-Hanafi juga menyebutkan bahwasanya adalah pendapat yang menyimpang karena Al-Marwazi dan juga yang lainnya telah ijma ulama bahwasanya ruh adalah makhluk. Ini tidak benar, ya, karena ruh adalah makhluk. Makhluk berarti tidak azali. Allah berkata, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu dan termasuk sesuatu adalah ruh. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan antara sesuatu itu adalah ruh ya. Kemudian pendapat yang kedua yang tidak benar juga bahwasanya ruh tafna. Bahwasanya ruh akan sirna. Ya. Sehingga akan sirna ya. Ini juga tidak benar. Pendapat Ahlus Sunnah, makanya sebagian orang berpendapat ruh akan sirna. Nanti akan kita bahas bahwasanya mereka berpendapat yang dibangkitkan cuma jasad doang tanpa ruh ya. Mereka mengatakan ruh akan sirna. Ahlus Sunnah bahwasanya ruh tidak sirna ya. Setelah keluar dari jasad, setelah berpisah dari jasad. Setelah berpisah dari jasad dia tidak sirna, tetapi dia menunggu hari kiamat. Menunggu hari kiamat. Nah, pertanyaan, di manakah dia? Di manakah ruh?
Ini yang dijelaskan oleh Ibn Abi Al-Hanafi. Ini sekedar tambahan, sebenarnya tidak urgent juga. Cuma sekedar tambahan ilmu bagi kita ya. Inilah pembahasan di sini. Ya. Ruh kaum mukminin mungkin kita bisa klasifikasi ya. Artinya masih muslim, bukan kafir. Bukan kafir. Bukan kufar. Kalau kita bagi ada ruh para nabi ya, para nabi. Kemudian ruh para syuhada. Kemudian kita boleh katakan ruh kaum mukminin secara umum. Kemudian mungkin kita bisa para pelaku maksiat. Adapun orang-orang kafir, ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan ya khilaf ya. Ada yang mengatakan ruhnya di neraka. Ada yang mengatakan di sijin ya, di bagian bumi yang paling dalam, yang panas, yang sempit ya, dan seterusnya ya. Adapun ruh para nabi wal alam bisawab ya, tentunya di surga. Di surga ya. Di sisi Allah ya. Ya, bagaimananya wallahu alam. Bagaimananya ya, bagaimana kenikmatan mereka wallahu alam ya. Mereka rasakan. Wallahu alam. Baik, para syuhada sebelumnya kaum mukminin ya disebutkan nasamatul mukmin tairun ya'luku fi syajaril jannah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasamatul mukmin tairun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah atau yurji'uhu Allah ya ila jasadihi yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya kaum mukminin adalah thair. Di sini disebut thair. Thair maksudnya burung. Burung yang dia bergantung di pohon-pohon surga sampai jadi jasadnya di alam barzah atau alam dunia ya, alam barzah. Adapun ruh orang beriman dia berterbangan di surga ya. Dan bergantung di pohon-pohon surga sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat kelak. Para syuhada lafalnya arwah ja'alallahu arwahahum ya. Jadi arwahahum fi ajwaf tayr khudr. Ya. Taridu min anharil jannah wa ta'kulu min thimariha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruhnya para syuhada fi ajwaf thair. Jadi kalau kaum mukminin ruhnya jadi burung. Adapun kalau para syuhada ruhnya dalam burung. Apa bedanya antara ruh sama dengan burung, ruh dalam burung ya? Jadi Ibn Abi Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan bahwasanya ini lebih spesifik para syuhada ya, karena mereka telah mengorbankan raga mereka tatkala di dunia, maka di surga mereka diberi kenikmatan dengan dimasukkannya ruh mereka dalam jasad yang cocok buat mereka sebelum jasad mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi kondisinya lebih sempurna daripada ini. Karena ini sekedar ruh. Ya, ruh, tapi ini ruh ada jasadnya, jasad yang Allah bikin khusus untuk mereka. Untuk menikmati kenikmatan sekedar ruh kurang daripada menikmati kenikmatan ruh dengan jasad, tapi jasadnya spesial dalam bentuk burung-burung yang hijau ya. Ini para syuhada, para anbiya kita enggak tahu ya. Tapi maksud saya para ulama menjelaskan bahwasanya ruh syuhada lebih afdal daripada ruh kaum mukminin yang tidak yang tanpa ruh di surga. Ya. Kemudian datang dalam hadis
sebagian ya, sebagian ruh kaum mukminin ditahan di pintu surga ya. Misalnya karena hutang. Harusnya ruhnya tersebut sudah bisa masuk ke surga berjalan-jalan. Ya seperti Nabi ketika ada seorang bertanya, "Rasul, kalau saya mati syahid saya masuk surga?" Kata, "Apakah semuanya sedikit saya masuk surga?" Kata Nabi, "Ya." Kemudian tiba-tiba kata Nabi, "Kecuali hutang. Hutang buat kau tertahan tidak masuk surga." Baru saja Jibril menyampaikan kepada saya ya. Jadi bisa jadi ruh seorang harusnya dia di alam barzakh, ruhnya sudah diberi izin oleh Allah untuk masuk ke surga, merasakan kenikmatan khusus ya. Tetapi gara-gara dia punya hutang, dia tidak bisa ya tertahan di pintu surga, tertahan di pintu surga ya. Kemudian sebagian kaum mukminin ada yang mengatakan ruhnya dalam alam barzakh ya. Intinya banyak pendapat ya. Pelaku maksiat bagaimana ya? Pelaku maksiat dalam kita tahu kita sudah bahas tentang azab kubur, bahwasanya di antara mereka ada yang diazab di dalam alam barzakh. Tapi ini saya ingin menyampaikan bahwasanya apapun pendapat tentang ruh pada hari kiamat kelak, ruh tersebut akan dimasukkan ke dalam jasad, baru kemudian dibangkitkan untuk diadili dan diberi balasan. Ya, ini. Tadi pembahasan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, kalau yang punya buku bisa dibuka halaman jilid kedua, halaman 597 sampai 603. Itu masalah hakikat ruh, kemudian masalah di mana ruh kaum mukminin atau ruh sebelum dibangkitkan, dikembalikan ke jasad, di mana tempat ruh tersebut bisa dibaca halaman 613 dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Buku yang sangat baik, karya seorang ulama bermadzhab Hanafi, Ibnu Abi Isa Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dalam buku tersebut dia menukil sebagian dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagian juga dari tahrirat beliau, dari tahqiq beliau ya, Ibnu Abi Isa Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan itu buku sangat baik bagi orang yang ingin bertakhasus atau mendalami akidah. Tapi sekarang kita akan bahas tentang adillatul ba'ats, dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Baik, kalau pembahasan ini sangat bagus ya, bisa dilihat ini sumbernya, bisa dilihat di pustaka, buku, judulnya Al-Adillah Al-Aqliyah An-Naqliyah ala Usul I'tiqad. Karya Dr. Saud Al-Arifi, dosen di Ummul Qura ya. Baik, ini sebagai teman yang ingin mendalami bisa membaca buku ini ya. Buku yang sangat bagus, dia membawakan dalil-dalil tentang dalil akli dan dalil nakli, dalil akal dalam tentang usul i'tiqad ya. Di antaranya tentang masalah adillatul ba'ats ya. Bahwasanya Al-Qur'an juga mendatangkan dalil akal secara akal. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan kepada kaum musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Adapun dalil akal ya, mungkin kita bisa bagi dua ya. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, disebut dengan al-imkan al-aqli, yang kedua al-imkan al-khariji. Maksudnya secara akal mungkin saja. Artinya akal tidak menunjukkan kemustahilannya. Bedanya dengan al-imkan al-khariji, yaitu bahwasanya
akal menunjukkan atau mungkinnya terjadi sesuatu dengan berdalil terjadinya yang semisalnya atau yang lebih hebat darinya, Nah, kalau kita bicara al-imkan al-aqli, bahwasanya secara akal mungkin saja, akal tidak menunjukkan kemustahilannya, sangat mungkin ya, karena kita tahu Allah Maha Kuasa ya. Kalau seorang sudah mengakui Allah Maha Kuasa, maka Allah membangkitkan mudah, semuanya mudah. Tidak ada akal yang menyatakan Tuhan tidak mungkin ya. Mungkin saja ya. Secara akal tidak ada dalil yang menunjukkan tidak mungkin. Selama kita mengakui Tuhan itu Maha Kuasa, maka untuk membangkitkan semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Tetapi Al-Qur'an tidak cukup dengan ini saja ya. Al-Qur'an tidak mencukupkan dengan ini. Dengan mungkin secara akal. Kenapa? Karena ketika itu Al-Quran berhadapan dengan orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka mengingkari adanya hari kiamat ya. Kalau dikatakan mungkin saja, tapi otak mereka mengatakan mustahil. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali idham, ya, tulang belulang yang sudah rapuh ya, kemudian bisa dihidupkan kembali ya. Oleh karenanya Al-Qur'an mengajak mereka berpikir lebih daripada itu, bukan sekedar mungkin, tapi Al-Qur'an berbicara dengan agar mereka memandang suatu kenyataan yang ada di hadapan mereka, jadi berdalil dengan suatu yang nyata. Khariji ini maksudnya nyata ya. Imkan khariji ini nyata. Bukan mungkin secara akal saja, tapi mungkin secara nyata mungkin terjadi ya. Karena mungkinnya terjadi sesuatu dengan berdalil dengan sesuatu yang semisalnya atau yang lebih hebat darinya yang telah terjadi di dunia. Nah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya saya kasih contoh bahwasanya mungkin terjadi, bagaimana Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an banyak mengatakan Allah menurunkan hujan, bumi yang sudah mati ya, kemudian dari bumi yang sudah mati turun hujan, maka tumbuh kembali pohon-pohon dan yang lainnya. Kata Allah, kadzalikal khuruj. Ya, kadzalikan nusyur, demikian pula hari kebangkitan. Jadi Allah mengajak mereka untuk memandang sesuatu yang mereka sudah lihat, agar akal mereka digunakan bahwasanya hari kiamat itu sangat mungkin terjadi karena ada yang semisalnya atau yang lebih hebat daripada hari kiamat yang ada di depan mata mereka. Nah, ini bisa kita klasifikasikan menjadi tiga model dalilan ini. Yang pertama, berdalil dengan kebangkitan yang terjadi sebelum hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat. Kemudian yang kedua, berdalil dengan yang semisal hari kebangkitan. Tentu yang sudah terjadi di dunia juga. Yang ketiga, berdalil dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari kebangkitan yang telah terjadi di dunia. Kita akan perinci. Ini tiga model pendalilan yang mungkin nanti kita bisa klasifikasikan dalil Al-Quran tentang kemungkinan terjadinya hari kiamat. Nanti ada dalil tambahan terakhir insyaallah. Yang pertama adalah dengan kebangkitan terjadi sebelum hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah. Allah sebutkan beberapa kisah
tentang terjadi kebangkitan. Kisah bahwa kebangkitan pernah terjadi, bahwa Allah pernah membangkitkan yang sudah mati. Membangkitkan yang sudah mati. Contoh ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin." Dalam marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Ini kisah atau seperti orang yang melewati suatu negeri. Wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, yang negeri tersebut sudah hancur. Kemudian dia berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mauti. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur begini? Kata Allah, fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun, setelah Allah bangkitkan dia. Allah ingin jelas sama dia bahwasanya kau pernah mati 100 tahun, kemudian aku hidupkan kembali. Jadi terjadi kebangkitan. Para ulama banyak mengatakan yang dimaksud orang ini adalah Uzair. Jadi dimaksud adalah Uzair. Uzair yang makanya dibangkit, kemudian dia lihat bagaimana perubahan-perubahan, lihat bagaimana himarnya yang sudah hancur, Allah kembalikan. Tulang-tulangnya kemudian dikembalikan, kemudian dia pulang ke kampungnya, orang tidak ada yang kenal, mungkin dia ketemu cucunya, ya. Tapi dia pernah dibangkitkan, dia sudah mati dibangkitkan. Sebagai bukti, Allah pernah membangkitkan yang sudah mati di dunia. Ya. Ini dalam Al-Quran. Contoh lagi, misalnya tentang Bani Israil juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut, faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Mutu thumma ahyahum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kau lihat tentang orang-orang yang mereka keluar dari negeri mereka, wahum ulufun, dan mereka jumlahnya ribuan. Disebutkan oleh para tafsir, mereka takut dengan taun, takut penyakit taun, penyakit menular. Harusnya mereka bertahan negeri, mereka pada keluar. Kata Allah, mutu, matilah kalian. Mereka mati, mereka sudah kabur dari tempat taun, ternyata mereka mati juga. Ya. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Ini juga pernah Allah menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga misalnya ini kebanyakan dalam kisah Bani Israil ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qultum ya Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Fa akhadathum sa'iqatu wa hum yanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Dalam surat Al-Baqarah juga, tatkala kalian berkata, wahai Bani Israil, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami lihat langsung. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami ingin lihat Allah langsung. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka Allah pun membunuh mereka langsung ketika itu, dan kalian melihat bagaimana mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, tsumma ba'atsnakum ba'di mautikum. Dan Allah bangkitkan kalian setelah matinya kalian. Jadi pernah terjadi ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha. Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kisah tentang ada seorang dibunuh, kemudian kata Allah, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kisah Bani Israil, tatkala mereka bunuh seorang, akhirnya mereka saling tuduh-tuduhan. Dia yang bunuh, ini yang bunuh, ini yang bunuh. Akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka cari sapi. Yang kisah dalam surat Al-Baqarah, cari sapi yang begini. Kata mereka, sapinya harus bagaimana? Terus sampai mereka susah. Akhirnya mereka dapat sapi. Hampir-hampir mereka tidak dapat sapi tersebut. Sapi tersebut dijual sangat mahal. Tadinya mereka tanya, sapinya warnanya gimana? Terus sifatnya bagaimana? Akhirnya sapi tersebut disembelih, diambil sebagian dari badannya sapi tersebut. Kata Allah, faqulna idribuhu bi ba'dihha. Pukullah mayat tersebut dengan anggota sapi tadi. Dipukulkan, hidup lagi orang tersebut. Ditanya, man qatalaka? Siapa yang bunuh engkau? Si fulan. Kemudian mati lagi. Kemudian mati lagi. Kata Allah, kadzalika yuhyillahu al-mauta
wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Demikian Allah menghidupkan yang mati agar kalian tahu ya. Kemudian juga di antaranya yang mirip dengan ini misalnya kisah Ashabul Kahfi. Dia tidak mati total tapi tidur selama 300 tahun. Ini tidak dalil secara pas tetapi mirip. Makanya Ashabul Kahfi setelah tidur 300 tahun atau 309 tahun menurut Hijriah 39 tahun ya, kemudian Allah bangkitkan mereka. Kemudian mereka melihat dunia sudah berubah 3 kurun ya, 300 tahun ya. Orang-orang akhirnya tahu, akhirnya mereka meninggal lagi ya. Tapi intinya mereka sempat tidur 300 tahun kemudian bangkitkan lagi ya. Ini menunjukkan Allah mampu. Ya, makanya kata Allah mengatakan wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Demikianlah Allah menjadikan negeri tersebut mendapati mereka agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar dan hari kiamat akan tiba, akan datang ya. Ya, karena mereka berselisih ada hari kiamat enggak ada hari kiamat. Maka Allah bikin contoh nyata tentang kisah Ashabul Kahfi. Ini contoh Allah berdalil dengan ini semua ya, bahwasanya pernah ada yang mati kemudian Allah hidupkan lagi. Kalau bagi orang Yahudi ini semua dalil yang jelas bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Tapi bagi orang musyrikin mungkin mereka pernah dengar cerita sebagian daripada cerita ini sehingga dijadikan dalil agar mereka percaya bahwasanya ada hari kebangkitan. Allah pernah membangkitkan sebelum tiba hari kiamat. Tapi yang kedua berdalil tentang yang semisal hari kebangkitan. Dalam hal ini adalah tentang hidupnya kembali bumi yang telah mati. Bumi yang telah mati atau tanah yang telah mati. Ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam wa huwa alladhi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Jadi dalam surat Allah mengatakan wa huwa alladhi yursilur riyah, dialah Allah yang telah mengirimkan angin busyran baina yaday rahmati sebagai muqaddimah memberi kabar gembira akan turun hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, tatkala angin tersebut sudah membawa angin awan yang berat ya, kemudian Allah turunkan hujan. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, dengan hujan tersebut kata Allah kami keluarkan tumbuhan-tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta, kata Allah demikianlah kami keluarkan orang-orang mati dari kuburan mereka. Dan sudah pernah kita singgung, akan kita singgung lagi bagaimana mayat ketika tersisa dari ajabuz dzanab, sekitar tulang ekor, kemudian Allah turunkan air hujan kamaniyir rijal, seperti air mani laki-laki, kemudian fayam butun, mereka tumbuh seperti sayur-sayuran yang tumbuh. Ya. Jadi ini memang dalil yang sederhana, tapi Allah mengajak mereka berpikir. Demikianlah cara kami membangkitkan mudah. Demikianlah cara kami membangkitkan. Ya. Seperti juga Allah berfirman, innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Ya. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Yang menghidupkan bumi itu yang akan menghidupkan yang sudah mati. Kata wa kadzalika tukhrajun. Dalam banyak ayat seperti itu. Demikianlah kalian akan dikeluarkan dari atas muka bumi. Allah berdalil dengan yang semisal dengan hari kebangkitan. Ya, semisal itu dari suatu yang sudah mati, tumbuhan tanah yang tandus, tumbuhan yang tidak ada sudah tidak hidup, tahu-tahu kena hujan tumbuh kembali. Tapi ini dari sisi pendalilan. Sisi pendalilan yang ketiga, berdalil dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari kebangkitan yang telah terjadi di dunia. Seperti apa? Atau yang semisal tentang hidupnya kembali. Ini satu. Yang kedua, berdalil dengan penciptaan semula. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi saja, gampang. Ya, maksudnya kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, membangkitkan harusnya lebih mudah. Kalau bagi kita lebih mudah, tapi bagi Allah sama saja. Ya.
Makanya Allah berdalil dengan kalian itu kan sudah pernah diciptakan oleh Allah. Kalian ngaku. Ya sudah, membangkitkan ya mudah aja bagi Allah. Kalian sudah mengakui bisa diciptakan ya untuk anggap saja kebangkitan penciptaan kedua kali. Apa susahnya? Anggap saja kebangkitan penciptaan yang kedua kali. Apa susahnya? Kalau penciptaan pertama Allah mampu, apa susahnya penciptaan yang kedua ya. Makanya mereka sering lupa akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Wa nasiya khalqahu ya qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dalam surat Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang kafir membuat perumpamaan bagi kita, bertanya, kata Allah wa nasiya khalqah, dan dia lupa dengan penciptaan pertamanya, dia lupa. Kemudian dia mempermasalahkan, dia bilang man yuhyil idhama, siapa yang bisa hidupkan kembali tulang-tulangnya? Dia lupa kau dulu juga enggak ada. Ini masih mending ada tulang-tulangnya tinggal dihidupkan kembali. Engkau dulu dari tidak ada menjadi ada. Wa nasiya khalqahu, dia lupa kalau dia dulu tidak ada menjadi ada. Ya, makanya jawabannya mudah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya kembali yang pernah menciptakannya dahulu sebelumnya. Ya, sangat logika sangat mudah ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Dialah yang pertama kali memulai penciptaan, kemudian dia pula yang akan mengulangi. Mudah ya. Dia pula yang akan mengulangi. Ini semisal yang hari kebangkitan. Ya, semisal dengan hari kebangkitan. Anggap saja kebangkitan adalah penciptaan yang kedua, berulang ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun." Wa laqad alimtumun nas'atal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun." Wa laqad alimtun nas'atal ula. Nas'atal ula falawla tadhakkarun. Mencontoh dalam surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala wa nunsyi'akum fima la ta'lamun." Kami bisa membangkitkan kalian nanti untuk kedua kalinya apa yang kalian tidak ketahui. Inilah hari kebangkitan. Walaqad alimtumun nas'atal ula, kalian sudah tahu penciptaan pertama. Kalian tahu manusia, bagaimana air mani dari tidak ada menjadi air mani menjadi manusia. Ya, kalau kalian sudah tahu, falaula tidak kalian tidak ingat sebagaimana Allah bisa menciptakan pertama kali, untuk mengulangi penciptaan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdalil dengan yang semisal dengan hari kebangkitan. Yang berikutnya berdalil dengan perkara yang lebih dahsyat. Misalnya tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta. Kata Allah misalnya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan bumi, daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit dan bumi dengan begitu hebatnya, dengan begitu banyak isinya. Allah yang ciptakan. Kalau kalian mengakui Allah sudah ciptaan, untuk mengulangi kalian kedua kali sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya penciptaan langit ini lebih hebat daripada penciptaan manusia ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala
an yuhyiyal mauta. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menghidupkan lagi yang mati? Gampang, kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, maka Allah akan menghidupkan yang mati juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ini di antara dalil tentang bahwasanya alam semesta atau hari kebangkitan itu sangat sangat mungkin terjadi. Ada satu dalil ya disebut oleh para ulama tentang Allah bagaimana dalam surat Yasin Allah mengatakan Allah mengeluarkan alladzi ja'alakum minasyajaril akhdar nara ya. Kelanjutan tadi ayat tadi, qul yuhyi alladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Yaitu Allah keluarkan api dari pohon yang hijau. Idza antum minhu tuqidun yang hijau ya. Ya. Alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari nara. Baik. Sisi pendalilannya ini perlu mikir sedikit. Intinya bahwasanya dia mengatakan orang tersebut man yuhyil idhama wa hiya ramim dalam surat Yasin. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur dan sudah dingin dan tidak ada panas sama sekali. Dingin ya. Dan tidak ada kering, dingin dan kering. Tulang itu dingin dan kering. Logikanya tulang itu dingin dan kering. Dan kehidupan butuh dengan suatu yang basah dan hangat. Kita tubuh manusia ada suatu yang basah, ada daging yang basah, kemudian ada hangat ya. Ada yang hangat. Logika dia bagaimana Allah bisa mengeluarkan sesuatu yang hangat dan ada cairannya dari tulang yang sudah kering dan dingin. Saya ulangi, ini logikanya orang kafir ini. Logika kafir. Tulang bisa berubah menjadi jasad hidup. Nah, tulang ini memiliki sifat dua, yaitu dingin, kering. Bagaimana bisa berubah menjadi jasad yang hangat atau panas? Dan basah. Logikanya bagaimana mungkin terjadi demikian? Maka Allah bantah, mungkin, kata Allah mungkin. Ini mungkin sekali. Lihatlah kayu jadi api. Kayu tersebut bukan cuma dingin kering ya, bahkan dia basah, kemudian dingin, bisa menjadi api yang panas dan kering. Panas dan kering. Allah kasih logika ya. Ini dua hal yang bertentangan, basah, dingin, panas jadi kering. Ini kan kayu hijau. Kayu hijau. Ya. Sekarang mengambil kayu kemudian digosokkan dengan sedikit angin, akhirnya tadinya basah, dingin menjadi panas dan kering dan itu mungkin ya. Sebenarnya mengatakan menggabungkan antara hangat dan basah masih lebih mudah daripada menggabungkan panas dan kering. Ya, menggabungkan antara hangat dan basah. Jadi kalau kayu hijau bisa menjadi api itu mungkin, maka ini pun tulang menjadi jasad hidup juga mungkin. Ini dalil tambahan. Meskipun ini tidak begitu langsung menohok tapi ini dalil tambahan, tidak apa. Tapi berkaitan dengan jaza, bahwa harus ada pembalasan. Secara akal Allah Maha Hikmah. Ini tentu berbicara dengan orang-orang yang mengakui adanya Allah ya. Allah Maha Hikmah dan Maha Adil. Maha Adil, maka tidak mungkin semua dibiarkan begitu saja.
Enggak mungkin ada orang zalim, bunuh sana, bunuh sini, ngerampok harta sana, ngerampok sini, perkosa sana, perkosa sini. Kemudian tidak ada judgment day, tidak ada kelanjutannya bagaimana? Enggak mungkin. Ya kalau Anda mengakui Allah Maha Adil, jika itu terjadi pada manusia, Anda mengatakan manusia bahlul ya, tidak adil. Gimana dia direktur kemudian anak buahnya ada yang zalim, dia biarkan saja. Ya, misalnya ada suatu pemimpin ternyata dibiarkan bawahannya begitu saja, dia anggap tidak adil. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha adil, maha hikmah? Enggak mungkin. Ya. Hasibtum annama khalaqnakum abasa? Kalian menyangka kami menciptakan dengan begitu saja cuma-cuma tanpa ada hari pembalas, tanpa ada pertanggungjawaban? Enggak mungkin, ya. Maka secara logika kalau kita yakin adanya Tuhan, Tuhan enggak mungkin biarkan ini semua terjadi begitu saja tanpa dia meminta pertanggungjawaban. Tapi mungkin bisa dijawab, bukankah Allah bisa balas di dunia tidak perlu hari kebangkitan? Kita bilang secara logika mungkin. Allah, tapi kenyataannya banyak Allah tidak balas di dunia. Banyak orang zalim sampai mati tetap aja zalim kaya raya, bisa jadi. Orang bejat sampai mati bejat, Allah tidak balas di dunia. Ya mungkin kan berarti ada balasan berikutnya. Balasan berikutnya bisa jadi di alam barzah, bisa jadi hari kebangkitan. Ini sekedar makanya saya mengatakan logika ini juga mengarah, tapi tidak langsung menunjukkan adanya hari kebangkitan. Tapi logika ini hanya menunjukkan bahwasanya pasti ada pembalasan, dan dalil menunjukkan balasan tersebut melalui namanya hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Sudah jam berapa? Oh, saya membahas tentang kayaknya sampai sini aja dulu kali ya. Ya, gimana, Ikhwan? Ini sudah 1 jam, khawatir kelamaan. Karena kita akan bahas tentang para pengingkar hari kebangkitan dan kita akan masuk dalam pendapat Ibnu Sina dan logika-logikanya dan kita butuh waktu untuk membahasnya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini ya, agar tidak terlalu berat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Insyaallah kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam insyaallah taala, nanti lihat kondisi insyaallah taala. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Sebagian pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Insyaallah kita berjumpa kembali pekan depan باذنillah taala. Kurang lebih saya mohon maaf kepada jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro ya. Semoga terus semangat menuntut ilmu ya, karena inilah bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kita harus memiliki akidah yang kokoh, yang matang ya. Kita bertemu dengan Allah dengan akidah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta